Kembali lagi bersama Gerbang Kehidupan 92, yakni channel yang selalu menayangkan kisah-kisah kehidupan yang nantinya bisa memberikan pesan moral kepada kita semua. Karena itu di setiap tayangan yang kami tayangkan selalu kami samarkan namanya. Dan percayalah, tak ada gading yang tak retak. Itu artinya tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Karena itu Gerbang Kehidupan menayang kisah-kisah yang harus dijadikan pelajaran, bukan untuk diikuti, tapi untuk dijadikan pelajaran semata. Beberapa tahun kemudian, keduanya usai dari studi S1-nya. Maka Gibran harus pulang kampung dan berkarya di kampung halamannya. Saat itu Gibran langsung bekerja di sebuah instansi yang tak kami sebutkan namanya. Sebaliknya Parjo bekerja sebagai tenaga medis di rumahnya. Saat itu mereka sama-sama belum menikah. Waktu terus berlalu, mereka akhirnya menemukan pasangan masing-masing. Gibran bertemu pendamping hidupnya yang kita sebut saja bernama Bella. Sebaliknya Parjo menemukan wanita pendamping hidupnya. Sebut saja bernama Lydia. Namun sejauh itu Gibran dan Parjo belum pernah bertemu, apalagi saling membawa istri masing-masing. Hingga beberapa bulan kemudian, setelah keduanya sudah beristri dalam waktu yang tak terencana, Parjo tanpa sengaja di pasar rakyat ketika ia hendak membelikan istrinya ikan kesukaan sang istri. Tiba-tiba di hadapan Parjo hadirlah istri si Gibran yang tampil sangat menarik hati. Dengan maksud bercanda, si Parjo menyapa istri si Gibran. Anehnya, istri si Gibran pun membalas baik candaan si Parjo. Hal itu yang membuat si Parjo jadi lebih serius dan mau mengenal istri si Gibran. Maka di luar dugaan, sejak itulah keduanya berbagi kontak dan melanjutkan hubungan diam-diam mereka via telepon. Beberapa lama kemudian, hubungan diam-diam antara istri Gibran dan Parjo kini semakin seru. Keduanya tetap saling menyembunyikan statusnya yang sudah bersuami istri. Hal itu membuat mereka jadi tambah dalam dan serius saling berbagi rasa. Berjalan semakin lama, perselingkuhan Parjo dengan istri Gibran, tibalah hari di mana si Gibran tiba-tiba kepingin banget bertemu kawan lamanya, yakni dengan Parjo. Maka singkat cerita, mereka janjian untuk bertemu dan membawa istri masing-masing di sebuah tempat yang sudah mereka rencanakan. Setibanya mereka di sana, pandangan pertama si Parjo pada istri si Gibran mengundang kaget dari Gibran. "Loh, kamu kenal istriku?" tanya Gibran. Enggak kok, cuma dia mirip teman kampusku," jawab Parjo pada Gibran. Ia sangat pintar sekali membolak-balikkan fakta. Kemudian si istri Gibran pun connect dengan bahasa Parjo yang pura-pura tak mengenalnya. Lalu dengan pintarnya
si istri Gibran menyatakan pada Gibran dan istrinya Parjo bahwa dirinya hanya mirip teman si Parjo. Luar biasa Parjo dan istrinya Gibran, cerdas dan pandai membolak-balikan fakta. Lalu apa yang terjadi setelah pertemuan mereka itu? Di akhir pertemuan yang sangat dirindukan Gibran itu, si Parjo langsung berpikir kurang ajar. Ia tak lagi memperdulikan si Gibran, melainkan ia malah berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa tinggal berdekatan. Paling tidak bisa satu komplekan dengan Gibran dan istrinya. Apalagi tujuannya kalau bukan si Parjo tetap ingin dekat dengan istri si Gibran yang sudah ia ajak selingkuh sebelumnya. Beberapa lama kemudian, si Parjo dan istri si Gibran membangun misi yang sama agar keduanya bisa tinggal berdekatan. Dengan cara si Parjo membujuk istrinya untuk membeli BTN di komplekan yang baru saja jadi. Dan sebaliknya, istri si Gibran membujuk Gibran untuk membeli BTN di tempat yang Parjo tentukan. Semua rencana mereka terjadi di bulan berikutnya. Lalu beberapa lama setelah mereka bukan hanya teman semata, melainkan menjadi tetangga juga. Si Gibran sangat bersikap baik dan penolong pada setiap apa yang dibutuhkan Parjo. Sebaliknya, Parjo pun melakukan hal yang sama padanya. Namun, si Parjo tak semata-mata itu saja maksudnya, melainkan agar ia tak dicurigai Gibran atas perselingkuhan dengan istrinya Gibran. Hubungan keduanya yang biasa saling berkunjung dan bertemu ke rumah satu sama lain membuat para tetangga mereka terbiasa melihat Gibran masuk ke rumah Parjo dan Parjo masuk ke rumah Gibran. Maka kesempatan itulah yang ternyata digunakan oleh niat busuk yang sudah tertutup cintanya Parjo pada istri Gibran, merencanakan agar Gibran lebih sering keluar rumah dan agar istri Parjo lebih jarang di rumah, sehingga keduanya bisa dengan leluasa berduaan dan melakukan apa saja yang ia inginkan. Ternyata semua itu terjadi saat si Gibran keluar rumah, Parjo yang menemani istrinya. Maka di sanalah terjadi. Silahkan dibaca sendiri. Pada keduanya, semua itu terjadi berulang kali hingga di kali kesekiannya si Gibran harus dipersaksikan tingkah laku bejat sang kawan yang selama ini ia bangga-banggakan dan percaya dengan sebuah pertunjukan yang sangat tak sedap dipandang. Terjadilah pertengkaran antara mereka dan berakhirlah hubungan Gibran dengan sang istri, walaupun sebenarnya ia sungguh masih sangat menyayanginya. Lalu sekarang admin bertanya, bagaimana kira-kira jalan tengah dan solusi dari masalah ini menurut kawan-kawan yang menonton kisah ini? Tolong sertakan komen di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi solusi dan masukan kepada kawan-kawan yang lain. Demikian kisah Gerbang Kehidupan 92 yang bisa kami tayangkan. Tentu kisah ini memberikan kita pesan moral, di mana kejujuran itu adalah kunci pertama kita membangun sebuah rumah tangga. Dan jangan pernah menyembunyikan sesuatu. Dan cepat-cepatlah kembali kepada apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita. Dan jangan pernah memberikan ruang kepada orang lain
untuk memberikan harapan agar tidak terjadi seperti istri si Gibran yang membuka hati, kemudian si Parjo memanfaatkan kesempatan itu. Demikian, semoga kisah ini bermanfaat. Salam Gerbang Kehidupan 92.